Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bajau TV dengan saya Erni Bajau. Dan kali ini Bajau TV akan menampilkan tentang bagaimana cara ngulik web buat pemula. Jadi buat kawan-kawan yang baru memiliki website, baru membeli domain, video ini menampilkan konten yang berhubungan dengan pertanyaan klien saya, yaitu klien website webmediabajauindonesia.com adalah website jasa pembuatan website. Jadi buat Anda, buat kawan-kawan yang ingin membuat website, silakan menghubungi webmedia.bajauindonesia.com. Silahkan buat website Anda, mulai dari website sekolah, website pemerintah, website bisnis, website pribadi, website berita. Silahkan hubungi webmedia.bajauindonesia.com. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara ngulik web bagian pertama. Bagaimana cara mengulik web ini? Ini adalah pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh klien saya. Saya membuat konten ini khusus buat pemula yang ingin memiliki website. Jadi buat teman-teman yang sedang membuat web atau baru membuat website, banyak yang bertanya kepada saya, bagaimanakah cara ngulik web mulai dari A sampai Z. Nah, sekarang yang pertama kita masukkan adalah nama domain kita. Nah, apa itu domain? Domain itu adalah nama website kita. Saya akan menampilkan sebuah contoh domain bajopos.com yang belum saya kulik dan belum saya apa-apakan. Cara login. Sekarang cara login. Bagaimanakah cara login di website yang sudah kita buat? Misalnya teman-teman sudah memiliki domain, anggaplah domainnya namanya bajopos.com. Maka yang kita lakukan adalah login. Bagaimana cara login? Saya menggunakan CMS WordPress ya. Saya menggunakan mode tampilan, mode tema, dan mau ngulik ini pakai WordPress. Kenapa WordPress? Karena WordPress itu sangat sederhana dan mudah. Kemudian kita tidak perlu ngoding lagi karena semua menu, semua tampilan menu, kemudian semua tampilan sajian menu yang mau diedit, kemudian tampilan halaman bisa kita edit sendiri dengan menggunakan WordPress. Oke, sekarang kita coba klik Bajopos. Anggap saja ini adalah domain teman-teman semua. Namanya bajopos.com. Nah, ini sudah. Kemudian garis miring WP admin. Nah, ini WP admin. Klik bajopos.com WP admin. Kalau misalnya teman-teman misalnya punya nama domain misalnya pesantrenkombangan.com, jangan lupa untuk garis miring baru WP admin. Jadi begitu cara login, harus WP admin. Klik garis miring. Nah, teman-teman akan disajikan pada menu seperti ini. Ini menunya. Menu untuk memasukkan user dan kata sandi. Nah, misalnya saya Erni, kemudian saya masukkan sandi saya ya. Oke, nah ini sandi saya, Erni. Checklist ingat saya, supaya ketika login, sandi Anda sudah tersimpan. Boleh juga di checklist, boleh juga di checklist, dan boleh juga tidak di checklist. Saya checklist supaya ketika masuk, saya sudah langsung masuk ke halaman saya. Sekarang checklist, lalu kita masuk. Oke, simpan kata sandi. Kalau misalnya ada teman-teman yang tampilan seperti ini di emailnya benar, diklik aja, nggak usah perbarui ya, atau ingatkan saya nanti. Nah, ini adalah tampilan bagaimanakah cara tampil di HP. Karena kebanyakan teman-teman, jadi saya membuat konten ini untuk kawan-kawan dan klien webmedia.bajauindonesia.com ngulik di website yang sudah kami buatkan.
akan tampil seperti ini. Nah, sekarang banyak teman-teman bagaimana sih cara memosting berita. Kita belum sampai pada tahap memosting berita. Kita ke tahap bagaimana cara mengganti nama atau judul situs. Misalnya judul situs bajopos.com, tidak mungkin dong bajopos.com ini saya mau tulis sebagai judul situs, itu nama domain. Judul situs di mana? Di sini. Klik tanda titik 3. Nah, ini tanda titik 3. Kalau misalnya tampilannya seperti ini, maka Anda adalah sebagai admin di website Anda. Tapi kalau misalnya ada beberapa tampilan yang hilang, jangan khawatir, berarti Anda mungkin dibatasi oleh admin hanya sebagai penulis atau hanya sebagai editor. Nah, karena saya sebagai admin, maka tampilan ini muncul di layar handphone saya. Tapi kalau misalnya sebagai editor, tidak semua tampilan menu ini tampil di layar handphone Anda. Nah, sekarang bagaimana cara mengganti judul situs? Oke, caranya klik tampilan, lalu klik sesuaikan. Klik sesuaikan. Nah, ini tampilan Bajopos, tampilan website saya yang belum saya ganti temanya, belum ganti judulnya, masih New Karma. Padahal harusnya New Karma, ini tulisannya Bajopos dong, bukan New Karma. Saya ubah ya. Sekarang mari kita ubah. Klik ubah. Oh maaf, bukan. Sekarang kita ubah ya. Klik umum. Kalian, ini untuk menyeting warna, untuk menyetel warna. Oke, berarti kita tidak ke sini ya. Oke, kita perhatikan kursor saya. Kita klik tampilan, lalu klik sesuaikan. Di sini banyak sekali menu yang bisa kalian kulik. Tapi kita akan pelan-pelan. Kita pada tahap ini bagaimana cara mengganti judul situs saya. Bukan mengganti domain ya, tapi mengganti judul nama website saya. Caranya klik header. Karena saya menggunakan tema New Karma, teman-teman lain mungkin yang menggunakan tema lain ya akan berbeda tampilan temanya. Ini tema, tapi ini tetap di beberapa tema juga menampilkan beberapa pilihan menu. Misalnya di sini ada footer, blog, dan lain sebagainya. Bisa jadi ini akan bertambah atau berkurang sesuai dengan sajian menu tema yang dimiliki oleh tema WordPress tersebut. Sekarang mengganti nama judul website saya. Nah, ini dia identitas situs. Klik. Harusnya bajopos.com kan? Nah, bukan New Karma. Nah, caranya saya ganti jadi Bajopos. Oke. Kemudian slogannya ya saya klik aja www.bajopos.com. Tema New Karma ini kita ganti. Karena saya belum membuat banner, jadi saya harus membuat poster lain sendiri atau membuat banner sendiri yang pakai nama Bajopos. Tapi karena saya tidak punya banner, nanti saya akan tutorial lagi bagaimana cara menyunting banner. Saya menggunakan canva.com ya. Kalau ini saya singkirkan saja. Maka apa yang terjadi? Nah, ini dia situsnya sudah Bajopos, bukan New Karma lagi ya, tapi Bajopos. Oke. Nah, ikon situs kemudian kita terbitkan. Nah, begitu caranya mengganti situs untuk pemula yang baru membuat website. Di sini pilih ikon situs. Saya tidak punya gambar karena ini adalah website yang baru dibuat. Saya belum membuat tema Bajopos. Nanti
saya mau pilih ikon situs. Oke, saya ambil saja di laptop saya. Misalnya, kalau misalnya Anda sudah pernah, teman-teman sudah pernah mengupload gambar, maka dia akan tersimpan otomatis di Pustaka Media. Tapi kalau belum ada di Pustaka Media, maka Anda perlu mengunggahnya dari handphone Anda. Misalnya pilih berkas ya. Saya pilih berkas, lalu saya mengambil berkas ada di handphone. Lalu saya mengambillah berkas yang ada di handphone. Tapi karena ini saya loginnya di desktop, jadi saya mengambil saja. Misalnya apa ya? Oke, misalnya saya ikonnya Postbi misalnya. Anggap saja ini adalah Bajo Pos. Saya ambil, saya masukkan ini sebagai, ini contoh saja teman-teman ya. Nah, ini saya ambil, otomatis sudah ada di Pustaka Media. Jangan unggah lagi ya. Nah, ini sudah ada, lalu pilih, klik pilih. Ini bisa di crop. Nah, sesuai dengan ukuran gambar teman-teman. Kalau misalnya di crop boleh, tapi ini sudah pas, jadi tidak perlu di crop. Pangkas gambar. Nah, ini dia sudah ada logonya. Jadi sebenarnya teman-teman harus perhatikan bahwa banyak klien saya yang ingin meminta, tolong dong Mbak di situs saya ini gambarnya diganti. Nah, ini sebenarnya ada satu pemahaman yang teman-teman harus tahu. Ada satu hal yang harus saya beritahukan bahwa logo ini adalah kewenangan pemilik website dengan webmediabajoindonesia.com. Tapi kalau misalnya mau minta bantuan, Mbak, tolong dong kami dibuatkan gambar, icon, banner atau poster yang untuk kami tampilkan di icon website kami, itu boleh-boleh saja. Dan ini adalah tampilan gambar ini kan biasanya pemilik klien web itu sudah memiliki gambar ini, jadi tinggal terbitkan. Oke, teman-teman, seperti itu. Nah, jadi, apa yang terjadi? Maka kita kembali ke tema, lalu kita kembali ke sini. Nah, lalu bagaimana untuk melihat website saya yang saya sudah tampilkan judulnya tadi? Kita klik tanda rumah, tanda ikon rumah, lalu kunjungi situs. Nah, ini sudah berganti menjadi Bajo Pos, kan? Nah, ini Bajo Pos. Bukan New Karma lagi, tapi Bajo Pos. Jadi, begitu teman-teman cara mengganti judul situs di website Anda. Nah, kalau ini bisa diganti pakai poster atau banner atau pamflet yang sudah kalian buat dengan memakai nama situs web Anda. Nah, ini baru tahap awal. Nanti kita akan jumpa lagi di konten berikutnya, misalnya bagaimana cara membuat post dan lain sebagainya. Sampai ketemu lagi dengan saya Erni Bajo di Bajau TV.